Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah undangkan untuk bawakan sedikit materi tentang pelatihan SketchUp. Muka juga terima kasih ke teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir, padahal mungkin di tengah banyaknya kesibukan dan kerjaan yang tak henti-henti, tapi tetap menyempatkan untuk hadir di sini. Nah, di sini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Aba dan Rafli sebagai apa ya, sebagai pakar mulai istilahnya yang mengadakan ini kegiatan, dan insya Allah juga katanya nantinya akan diadakan beberapa series terkait pelatihan. Yang pertama itu ada teknik pendataan dan survei. Nanti di dalamnya itu ada materi terkait bagaimana cara mendata yang baik dan benar. Kemudian di dalamnya juga nanti insya Allah ada pelatihan drone dan penggunaan aplikasi terkait drone, misalnya Pix4D, ya DJI Pro. Kemudian ada juga Agisoft untuk olah data drone. Kemudian nanti dilanjutkan sama pelatihan analisis data spasial yang insya Allah nanti dibawakan oleh saudara Piang sama Ari, akan dari. Yo, nanti ada aplikasi di sana ArcGIS dan teman-temannya, misalnya UMD untuk download citra, SAS Planet sama Google Earth. Terus ada juga insya Allah nanti analisis data statistik. Di dalamnya ada materi Excel, dan kalau misalnya nanti ada yang berkompeten bisa bawakan materi RStudio. Kemudian selanjutnya itu ada desain 3D, termasuk ini dalamnya pelatihan SketchUp. Dan yang terakhir itu ada desain grafis yang insya Allah akan dibawakan oleh saudara Aba untuk aplikasi Corel, sama saudara Dimas untuk aplikasi Photoshop. Ya sebenarnya Muka juga bilang sebenarnya agak canggung, gak kurasa mau bawakan ini materi, apalagi kayak sangkatan kita kayak nanti takutnya terkesan menggurui dan lain sebagainya toh. Nah makanya lebih mau tekankan kini lebih ke arah sharing session saja, dan jadi nanti saya bagi apa yang kupahami tentang ini aplikasi, terus nanti teman-teman bisa juga untuk menanggapi dan memberikan pemikirannya terkait aplikasi ini. Nah, mungkin kita mulai dulu dari apa itu SketchUp. Mungkin secara general teman-teman pasti sudah tahu nih apa itu SketchUp. Nah, kalau saya mendefinisikan SketchUp itu adalah aplikasi 3D design atau tools untuk membuat desain 3D. Nah, SketchUp ini sendiri itu di-develop atau dibuat oleh Google. Jadi itu kenapa di Google itu namanya Google SketchUp. Nah, selanjutnya, kenapa SketchUp? Pasti banyak dari teman-teman bertanya-tanya kenapa kita memilih SketchUp, tidak memilih misalnya Blender atau Rhino. Nah, ini dua aplikasi di atas ini yang warna merah ini salah satu juga yang digunakan oleh profesional, misalnya arsitektur ataupun desainer 3D yang berkecimpung di dunia baik arsitektur, desain 3D freelance, ataupun urban planner itu sendiri. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini bisa kita masuk ke dalam kelebihan sama kekurangan. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Nah, kelebihannya SketchUp ini tentunya pasti familiar. Dari awal itu ditekankan ataupun dari senior-senior ataupun dari dosen sekalipun itu menekankan bahwa belajar SketchUp. Nah, mungkin dari situ juga yang melatar belakangi kenapa kita memilih aplikasi SketchUp, terlepas dari pemateri ataupun teman-teman di sini memang lebih paham tentang aplikasi SketchUp. Yang kedua itu easy to learn. Kenapa aku bilang easy to learn? Karena di aplikasi SketchUp itu toolsnya mudah-mudah untuk dipahami. Yang pertama mudah dipahami, yang kedua itu ikonnya itu mudah juga untuk dimengerti. Misalnya ada pensil itu untuk menggaris dan lain sebagainya. Kemudian juga tools di dalamnya itu simple dan jelas. Makanya sangat-sangat mudah untuk kita belajar aplikasi SketchUp. Nah, yang ketiga itu size yang relatif kecil. Nah, ini terkait sama kapabilitas komputer teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang penyimpanannya itu misalnya sudah mau penuh atau kurang. Nah, itu kenapa size penting untuk dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu dapat dijalankan pada komputer yang dengan spesifikasi standar. Nah, sepemahamanku itu aplikasi SketchUp itu bisa dimulai dari prosesor i3 ataupun Ryzen 3 sampai i9 ataupun Ryzen 9. Nah, yang kelima ini salah satu yang paling penting teman-teman. Kenapa? Karena di SketchUp itu ada istilahnya 3D warehouse. Jadi itu 3D warehouse semacam gudang di mana kita bisa download sketch ataupun desain 3D yang sudah disediakan oleh orang-orang atau provider, baik itu free ataupun berbayar. Nah, kebanyakan free jadi 3D warehouse. Nah, yang keenam itu ada paket open source-nya.
Jadi paket open source-nya ini tersedia online, meskipun yang kita pakai sekarang itu bajakan. Yang kedua, terkait kekurangan. Nah, sebenarnya ini kekurangannya cukup krusial juga, karena yang pertama itu tools bawahnya itu terlalu standar. Kalau teman-teman pernah dibuka aplikasi SketchUp itu pasti sadar kalau toolsnya itu terlalu mudah dan terlalu standar, Ki. Makanya kadang-kadang kalau kita mau buat misalnya desain yang kompleks, taruhlah misalnya mungkin bikin apa namanya tadi, bukan itu organic shape itu misalnya buah-buahan dan lain sebagainya, batu yang punya permukaan yang rounded, yang ini yang melengkung, itu agak susah di SketchUp. Nah, selanjutnya itu membutuhkan tools tambahan, karena tadi keterbatasan tools bawaan dari SketchUp, makanya kita butuh untuk install extension ataupun plugin di dalam SketchUp. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah lihat juga di layarku ada beberapa tools-tools yang mungkin tidak terdapat di komputernya. Nah, itu ku install sendiri dan ku download sendiri. Nah, yang ketiga ini yang paling kurasakan selama menggunakan SketchUp itu kurang mampu membuat complex shape yang tadi ku jelaskan. Nah, makanya kalau misalnya nanti teman-teman itu buat misalnya desain urban, desain yang kompleks, yang di dalamnya ada bangunan-bangunan yang punya detail-detail yang kompleks. Nah, itu kadang-kadang SketchUp itu crash sendiri, terkeluar sendiri. Makanya itu salah satu kekurangan dari SketchUp. Nah, selanjutnya mungkin apa kaitannya dengan PWK? Nah, kalau ini saya rasa juga teman-teman sudah pada tahu, Ji. Nah, kalau berdasarkan riset kecil-kecilanku sama pengalaman pribadi, aku bagi menjadi 3 diagram ini terkait pengolahan data di PWK. Nah, yang pertama itu teknik pengumpulan data, yang sebenarnya insya Allah akan kita programkan juga. Nah, teknik pengumpulan data ini termasuk cara survei yang baik dan benar, penggunaan aplikasi untuk survei, termasuk itu survei digitasi lewat HP ataupun lewat drone nantinya. Nah, ada pun juga tahapan perencanaan, di dalamnya ada pengolahan data analisis, pengolahan dan analisis data spasial, itu menggunakan ArcGIS dan lain sebagainya, misalnya QGIS juga bisa, dan aplikasi-aplikasi serupa. Kemudian ada pengolahan dan analisis data. Nah, ini pengolahan dan analisis data ini tidak kalah pentingnya, teman-teman, karena berdasarkan diskusi-diskusi sama beberapa teman-teman di PWK luar, mereka tuh pada awalnya waktu masuk di PWK itu ternyata lebih ditekankan sama bagian yang ketiga ini, pengolahan dan analisis data statistika, karena menurutnya dosen-dosen mereka itu yang poin ketiga ini sebenarnya hal yang paling fundamental di dalam PWK selain pengolahan dan analisis data spasial. Nah, yang ketiga itu terkait interpretasi sama visualisasi data. Nah, ini sangat dibutuhkan, Ki, berdasarkan ini pengalaman sama katanya juga senior, bahwa interpretasi dan visualisasi data ini sangat dibutuhkan, terutama di dalam proyek-proyek PWK, misalnya pada laporan. Contohnya tuh misalnya diagram lingkaran maupun bagan-bagan yang interaktif dan mudah untuk dipahami. Nah, yang ketiga itu 3D design. Nah, 3D design ini kalau di dalam perencanaan itu masuk di bagian pos perencanaan. Nah, sebenarnya meskipun di bagian pos perencanaan, 3D design ini merupakan salah satu hal yang paling esensial di dalam perencanaan. Kenapa? Karena tidak sedikit proyek-proyek PWK yang memang di dalamnya itu ada bab khusus untuk menampilkan 3D design, di mana kita itu 3D design ini berfungsi untuk memvisualisasikan, menggambarkan bagaimana kira-kira konsep perencanaan nantinya kepada klien misalnya, ataupun pihak-pihak terkait, misalnya stakeholder pemerintahan ataupun dosen kita sendiri kalau misalnya kaitannya dengan tugas kuliah. Jadi ketiga diagram ini sebenarnya saling berkaitan, mulai dari teknik pengumpulan data sampai pada 3D design. Nah, apalagi teman-teman yang kiranya nanti mau ambil labo urban. Nah, berdasarkan katanya juga kakak-kakak sama riset-riset kecilku, kalau memang mau ambil begitu, bahwa 3D design ini sangat penting, apalagi biasanya itu di dalam laporan PWK itu di bagian bab perancangannya itu diambil alih sama arsitektur ataupun teman-teman dari kategori urban designer. Misalnya nanti anak-anak urban masuk di dalam urban designer. Oke. Ini beberapa contoh desain yang dibuat dari SketchUp menggunakan software SketchUp. Jadi meskipun SketchUp itu termasuk mudah dipelajari, tetapi bisa juga menghasilkan resolusi gambar yang bagus ataupun desain yang cukup kompleks. Misalnya contoh di atas ini, waktu itu ada proyek di Banggai Kepulauan, disuruh buat beginian, jadi ya seperti itulah. Nah, selanjutnya ini juga disuruh buat desain. Nah, ini lewat SketchUp semua, tidak pakai tools-tools yang lain. Cuma mungkin di dalam pembuatannya menggunakan extension ataupun tambahan-tambahan tools yang ada di dalam SketchUp. Nah, mungkin itu saja kalau untuk pemaparan awalnya.
Mungkin langsung masuk di aplikasi SketchUp-nya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau sudah buka bisa dilihat di sini di bagian interface pertamanya ini namanya pemilihan layout. Nah, di pemilihan layout ini sebenarnya merupakan hal yang sangat-sangat esensial. Kenapa aku bilang esensial? Karena kita itu di dalam membuat project ataupun desain 3D itu penting sekali untuk memperhatikan measurement sama jenis kanvasnya. Nah, sebenarnya untuk jenis kanvas itu terkait visualisasi di dalam aplikasinya nanti. Yang paling penting itu di bagian ini, measurement-nya ada. Di situ bisa dilihat ada meter, sentimeter, inci. Di situ ada, kalau kita klik ini more templates, di situ akan lebih banyak lagi. Nah, di sini ada inci, satuan imperial sama satuan apa lagi satunya dia? Ya itulah. Kemudian kalau misalnya terkait proyek-proyek urban design, biasanya itu kalau saya menyarankan teman-teman itu menggunakan satuan meter saja, atau simple satuan meter, ataupun urban planning dengan satuan meter. Itu untuk skala-skala kelurahan misalnya, skala lingkungan, dan lain sebagainya. Kecuali teman-teman mau buat untuk skala satu bangunan rumah, kenapa aku bilang skala satu bangunan rumah, meskipun itu kalau secara skop itu bagian arsip, karena terkadang juga di dalam perencanaan, misalnya perencanaan wisata, kita butuh detail bangunan yang cukup detail. Makanya kenapa di situ dibutuhkan measurement yang lebih rendah, misalnya sentimeter dan lain sebagainya. Nah, untuk tutorial kali ini mungkin pakai bagian simple dengan satuan meter. Karena tadi kan pembahasannya di awal itu kalau mau belajar dari awal sekali, makanya nanti saya coba jelaskan satu-satu bagaimana tools-toolsnya. Nah, caranya untuk tampilkan tools itu ini, lihat kursorku di bagian pojok yang kosong toh, klik kanan di mouse atau di numpad juga bisa klik kanan. Terus untuk tools-tools yang esensial dipakai itu toh yang measurement, terus solid tool, sama ini apa itu? Apa namanya? Iya, large toolset. Ada semua nih? Iya. Sekarang bahas dulu. Aku jelaskan dulu panel-panelnya. Nah, di bagian sini ini tuh panel tools yang dipakai untuk ngedit, sama di bagian atas sini. Yang di sini tuh untuk apa nih? Lupa kan namanya, intinya terkait set dan lain sebagainya. Kemudian di sini nih yang penting sekali. Di sini tuh untuk pewarnaan, detail-detail dari main screen nanti, jadi namanya main screen. Kemudian nanti di sini ada detail-detailnya, mau itu layer, pewarnaan, style juga ada di bagian bawah situ, material dan sebagainya. Nah, yang pertama mungkin dijelaskan di bagian sini dulu, bagian panel table, panel file. Nah, kalau panel file ini sebenarnya hal yang paling standar, Ji. Misalnya kalau mau buat project baru, new itu langsung kita buka seperti ini, tapi kalau mau mulai lagi dari kanvas baru, bisa buka dari new from template, supaya bisa pilih kanvas baru. Nah, sebagai catatan teman-teman, kalau misalnya kita sudah pilih salah satu kanvas, di dalam sini tuh nggak bisa ubah satuan ukurnya. Misalnya pilih itu inci, ternyata mungkin pakai meter, nggak bisa, jadi harus diulang lagi tuh project. Nah, makanya aku bilang di awal penting sekali untuk tetapkan measurement. Oke. Jadi kalau dari awal meter udah nggak bisa juga. Nah, terus ini save as. Nah, di sini tidak terlalu penting. Oh, ini Ji. Import. Nah, import ini kaitannya nanti kalau misalnya teman-teman punya aplikasi rendering selain bawaan di sini, misalnya Lumion dan teman-temannya. Nah, itu penting di sini. Nah, kalau misalnya ini ekspor terkait 2 dimensi grafik, ini nanti teman-teman nanti tuh akan capture di layar ininya, main screen-nya sebagai JPEG ataupun PNG. Dan nanti yang masuk itu ini. Biasanya itu dipakai teman-teman kalau misalnya mau edit di Photoshop toh, dan mau render secara pakai aplikasi, bisa dipakai itu tadi ekspor di 2 dimensi. Ekspor 2 dimensi baru kita edit di Photoshop. Kayaknya biasanya Dimas itu pakai kalau cara begitu juga. Jadi nanti kayak ini yang tergambar.
begitu. Oke, sekarang tools edit. Yo, dari tools edit ini ada window kayak tools-tools yang ringan-ringan, misalnya copy, paste, dan lain sebagainya. Mungkin yang penting di situ ini, invert selection sama untype, lock, unlock. Nah, di sini ada shortcutnya. Nah, ini nanti bisa dibuat sendiri. Nanti tugas juga cara buat sendiri shortcut sesuai kebutuhannya teman-teman. Kemudian ini juga apa ini? Ya, bagian ini tuh ada hidden geometry, hidden object, section panel, ada fog, shadow. Nah, ini nanti bisa kita jelaskan sambil berjalannya nanti. Tools. Oh iya. Nah, ini bagian tools. Di bagian tools nanti ini terkait sama di bagian sini tuh ini bawaan yang sampai sini. Ini bawaan misalnya mau bikin 3D text dan lain sebagainya. Ya, di garis ini di bagian sampai bawah sini itu tergantung nanti extensionnya teman-teman. Jadi extensionnya itu yang seperti ini. Yang ini itu extension semua itu. Jadi nanti bisa tertampil di sini. Nah, terus panel selanjutnya itu window. Nah, window juga di sini ada extension juga di sini. Jadi memang itu kalau di SketchUp itu agak random ya, agak nggak tahu, biasa di tools di bagian editing extensionnya, biasa juga di window, biasa juga di bagian extension juga ada. Nah, itu tergantung nanti install yang mana. Jadi tidak bisa Kak jelaskan ke bagian mana, nanti sesuaikan sama extension yang di download. Oh ya, nah kembali lagi di bagian window. Nah, nanti mungkin untuk cara installnya aku ajar di bagian di belakangan. Nah, cara installnya itu nanti bisa lewat sini, lewat ini extension manager. Misalnya aku klik extension manager. Nah, nanti di dalam sini ada nih instalasinya. Bisa diinstal di sini, bisa di enable sama disable di sini. Extension manager. Extension manager. Nah, tadi kan sempat Kak juga singgung masalah 3D warehouse itu kayak gudangnya SketchUp tuh, di mana bisa download misalnya pohon, batu, rumah bahkan dan lain sebagainya. Ini lewat sini nanti panelnya. Tapi sekarang ini kalau mau pakai ini harus dulu punya akun SketchUp. Nanti bisa di login sama sign in. Apakah berbayar? Enggak, gratis. Berbayar. Ayo. Masuk mungkin di bagian tulisnya di bagian pertama sekali, tulis dasar yang di bagian sini. Jelaskan mungkin dulu satu-satu. Nah, ini select tool. Ini menurutku salah satu apa? Salah satu tools yang paling sederhana tapi paling powerful juga di SketchUp. Nah, fungsinya ini untuk menyeleksi objek ataupun desain yang kita buat. Nah, sebagai pendahuluan juga teman-teman, kalau di dalam SketchUp itu ada istilah-istilah, misalnya titik itu sebutannya vertex, terus line itu garis itu line, terus sisi itu namanya surface. Nanti ada di bagian di situ keterangannya. Terus ya itu tiga itu, sisi, garis sama titik. Nah, terus selanjutnya di bagian ini. Garis select tool, terus selanjutnya eraser tool. Nah, seperti ini namanya, ini gunanya untuk menghapus, bisa dipakai menghapus titik, garis ataupun sisi atau surface of sisi. Nah, mungkin masuk di bagian yang paling sering digunakan bagian panel sini. Mulai dari ini dulu line. Nah, sedikit juga penjelasan, kalau misalnya di bagian di SketchUp itu ada sumbunya. Ada sumbu biru, sumbu merah, sama sumbu hijau. Nah, ini sumbunya penting untuk dipahami terkait nanti editing kita. Nah, biasanya itu kalau editing orang akan mengikuti sama sumbunya. Misalnya nanti kita rotate, kita putar gitu bangunan yang kita buat ataupun side plan yang kita buat, nanti itu terkait sama sumbu. Makanya penting untuk diperhatikan sumbu mana yang kita gunakan. Misalnya sumbu merah itu bisa didefinisikan sebagai sumbu X, Y, dan Z. Tapi sebenarnya itu tergantung lagi definisinya teman-teman. Intinya ada sumbu biru, merah, sama hijau. Nah, misalnya line. Nah, line itu cara pakainya. Misalnya kita klik ini toh, terus pilih sembarang di sini.
Pilih Ki. Bisa gitu. Oh, itu. Iya. Kalau ini, oh iya Pak, sebelum ke sini dulu. Nah, ini terkait movement nanti di dalam layar tak? Pergerakan bagian ini tuh panel ini. Nah, ada yang namanya itu pen tool. Nah, pen tool ini gunanya untuk menggeser ke kiri, kanan, atas atau bawah. Misalnya tuh begini. Kanan, kiri, atas, bawah. Selanjutnya ada orbit tool. Orbit itu sama gunanya untuk menggeser juga, cuma bedanya dia tuh rotating, dia memutar. Misalnya tuh diklik ini, diputar ke atas, ke bawah, kayak begitu. Nah, mungkin triknya sedikit kalau misalnya teman-teman pakai mouse, bisa klik bagian ini, tahan, terputar gitu. Nah itu, apa namanya ini? Itu. Nah, terus biar lebih mudah lagi toh, biar tidak perlu jauh-jauh lagi ke sini. Ini toh bisa diklik, tahan, orbit toh, terus tekan key shift di keyboard. Nah itu akan jadi pen tool Ki. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kita edit kompleks toh, daripada kita ke sini lagi baru edit lagi, lebih baik pakai shortcutnya saja. Ini toh, tengah, baru tekan shift di situ, baru kiri. Ya. Terus ada zoom. Zoom ini seperti namanya, bisa ke zoom in, zoom out. Mungkin ini bisa jadi coba-coba kalau ini. Nah, masuk mungkin di bagian sini, di bagian line tool. Aku hapus kidilin orangnya. Bisa dihapus kan? Saja mengganggu. Nah, pertama dulu line tool. Line tool. Nah, line itu cara gunanya, cara pakainya tuh bisa klik satu kali di sembarang area di sini. Misalnya taruhlah di sini toh, kita klik satu kali. Nggak perlu kita tahan terus, diklik saya satu kali, baru bisa geser ke terserah di mana area teman-teman yang kira-kira mau dikasih jadi titik destination-nya atau titik selanjutnya. Nah, sebagai catatan tadi kan sudah nggak jelaskan, Mbak, ada ini garis sebagai apa tadi istilahnya sumbu. Ya, sumbu. Sebagai sumbu. Nah, triknya lagi bisa kalau misalnya mau buat garis ke sumbu hijau, bisa manfaatkan ini tombol panah di sini. Ada itu di bagian sini. Di bagian numpad itu kalau laptop gitu. Kalau kanan itu sumbu merah, kiri itu sumbu hijau, atas itu sumbu biru. Jadi kalau sudah kita klik satu kali, misalnya sumbu biru atau saya klik sumbu biru, itu tidak perlu lagi tahan Ki. Jadi bebas gerakan Ki atas bawah akan mengunci itu di sumbu biru. Nah fungsinya ini kalau misalnya nanti mau bikin bangunan ke atas, mau bikin bangunan ke kiri dan ke kanan, itu gunanya. Nah sekarang misalnya mau kan tadi satuannya meter. Toh, mau tetapkan misalnya garis ke atas itu bangunan misalnya 5 meter atau 5 meter ke atas. Bisa gini. Bisa kira-kira begini. 5 meter toh, dikira-kira dilihat di bagian bawah sini toh. Tapi kalau mau mudahnya bisa klik berapa ukuran yang kita mau di bagian tombol angka di keyboard. Misalnya toh garis ke atas itu tingginya mau tetapkan di 10 meter, bisa klik 10 terus terus pencet enter. Nanti 10 nih. Cuma harus dipastikan dulu arah pertamanya itu kemana. Misalnya tuh arah pertamanya itu ke atas. Kita stop, terus klik 10, nanti itu ke atas sih. Tapi kalau misalnya ke bawah, dia akan ikut ke bawah. Tinggi. Nah begitu juga ke kiri dan ke kanan, sama aja prinsipnya. Nah terus selanjutnya itu ada ini, freehand tool. Ya, freehand tool. Nah, freehand tool ini gunanya sama buat garis, cuma garisnya itu lebih organik, lebih bebas kreasikan, bukan garis lurus. Misalnya tuh diklik satu kali. Kalau ini, oh ya, kalau untuk freehand tool ini harus ditahan. Harus ditahan mouse. Iya, kayak pulpen. Misalnya kayak begini. Ini samping nah. Yang ini. Ya itu. Ini lebih bebas buat garisnya. Bisa. Nah, selanjutnya itu bagian ini, rectangle apa namanya? Rectangle. Ya, rectangle tool.
Nah, rectangle tool ini gunanya untuk membuat, sama seperti namanya, membuat persegi atau persegi panjang. Nah, prinsipnya juga sama, Ji. Kita klik sembarang di area atas, terus kita klik satu kali, terus klik lagi kedua kalinya. Nah, kalau saya teman-teman, kalau mau sarankan lebih baik pakai yang ini, kotak rectangle, karena lebih bisa ki ukur ki secara pasti ukurannya berapa. Misalnya begini. Nah, kita tetapkan kita klik. Oh iya, sebelum itu juga ini kan mengunci ki ke sumbu biru. Sumbu biru itu artinya kan begini ki. Jadi itu nanti bagian perseginya itu rata lantai. Kayak begini rata lantai. Kalau biru itu rata lantai. Kalau kita klik kanan itu nanti merah. Jadi nanti ke arah sana ki. Ke arah sana ki nanti perseginya misalnya contohnya begini. Nah, nanti ke arah sana ki ke sumbu hijau. Sebaliknya kalau misalnya kita warna hijau ke sini nanti arahnya cuma bisa jadi coba-coba. Nah, segitu. Oh iya. Kalau merah ke hijau nih, kalau merah nih. Nah, gitu. Oh iya, thank you. Apa? Sudah paham kita teman-teman yang tulis ini. Nah, semua tulis itu di SketchUp tuh bisa diukur sendiri. Misalnya ini tuh, kuloki dulu di bagian sumbu biru, terus klik satu kali di sumbu merah. Misalnya di sini ku klik, terus ku klik kanan di bagian pad ininya, pad bawahnya tuh kanan, terus kan ini mengunci di bagian sumbu merah. Ditetapkan misalnya ini kan ceritanya Pak bikin bangunan, misalnya bangunan tuh lebarnya itu bangunan itu 10. Jadi sudah ku kunci nih, ku klik 10, pencet enter. Nah, nanti 10 nih. Nah, sisanya itu tugas kita untuk buat panjangnya berapa. Nah, panjangnya berapa itu bisa kita lock lagi. Misalnya mau lock di sumbu hijau atau mau lock di sumbu biru nantinya. Kayak gitu, Kim. Kalau misalnya Anda dipahami, bertanya mungkin. Kayak gitu toh. Baru bisa lagi kasih masuk berapa kira-kira lebarnya. Misalnya kan tadi sudah 10, misalnya nanti lebarnya 10 lagi. Ya, 10 kali 10. Jadi nanti ini lebarnya 100. Iya. Nggak punya pusat sekali. Juga? Sudah. Iya. Nah, sudah minta buat begini. Nah, selanjutnya itu Tanya, itu kalau misalnya yang sama misalnya itu kan biru pasti sumbu biru. penggarisnya enggak terserah aja. Maksudnya ini biru toh mengunci di rata lantai. Oh iya. Ini kan biru toh? Biru rata lantai. Sumbu ya, ini garisnya lurus. Apa sih kalau di sini itu sumbu N? Apakah istilahnya lupa, Mak? Ya, N intinya N. Terus selanjutnya itu yang ini tulis lingkaran. Selesai di bagian sini, paham semua kan? Kalau misalnya belum, dia pelan-pelan bisa jadi topik. Kalau misalnya sudah masuk di bagian lingkaran lagi. Nah, lingkaran ini sama di prinsipnya. Jadi di SketchUp itu default nih, secara bawah ini itu bakalan selalu mengunci di sumbu biru, artinya rata lantai. Jadi akan secara bawah itu mengunci di sumbu biru rata lantai. Nah, kalau misalnya mau buat begini, bisa otak-atik di bagian sininya. Nanti itu bisa jadi coba-coba sendiri. Nah, misalnya di sini kita sudah mau pilih di bagian lingkaran, diklik satu kali. Nah, di sini kita tentukan berapa jari-jarinya. Radius itu jari-jari. Kalau bahasa Inggris artinya itu radius jari-jari. Jadi bukan diameter. Jadi kita tentukan berapa jari-jarinya.
Kalau misalnya mau kita tentukan diameternya bisa kita kali 2 saja. Ya. Toh, kalau sampai sini ya aman gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang itu kalau misalnya buat lingkaran, misalnya begini toh, tetapkan di 10 misalnya radiusnya jari-jarinya. Dia itu tidak soft di bagian sininya kayak patah-patah gitu. Nah, caranya itu sebelumnya kita masuk, sebelumnya kita klik ini, bisa klik Ctrl Shift tambah. Ctrl tambah. Kontrol di peta di situ sama klik tambah. Iya, tambah di situ. Tambah text. Yang sampingnya backspace. Tambah tuh kalau di keyboard. Tambah itu untuk menambah ininya, sisinya. Jadi nanti tidak patah-patah nih. Kalau misalnya mau kurangi, kontrol sama minus. Jadi kontrol tambah untuk tambah sisinya, kontrol minus untuk kurangi sisinya. Itu nanti terkait sama smoothness-nya ini tak, lingkaran tak. Nah, sebenarnya Boleh tanya, dari mana kita komplain coba tambah tapi tidak. ada ini, nah misalnya tuh lingkaran tuh, ini tuh, ada nanti tulisan itu. Itu tuh. Buat apa dari sini ke kamu? Jadi semakin lingkarannya semakin besar tuh semakin harus banyak dong. Main daji, Masuk. daji. Misalnya begini nah. Oh iya, iya begitu. Oh itu tutorialnya. Nah terus, tapi kalau misalnya sudah tak kalam itu, sudah terlanjur Miki buat yang misalnya 6 di sisinya, bisa sebenarnya kita ubah. Nah kita pencet dulu ini, kita klik ininya, kita klik ini. Apa ya dia ini ya untuk garis-garis garis-garisnya ya garis hitamnya atau garis hitamnya ya itunya lainnya bukan ininya nah bukan surface-nya yang kita klik lainnya yang kita klik lainnya kita klik nah nanti bakalan muncul di bagian panel ini. Ayo misalnya sudah tak kalem itu sudah tak kalem ini baru mau ubah ke jari-jarinya tuh mau ubah jari-jarinya bisa klik ini jari-jarinya lingkaran tak jari-jarinya itu yang warna hitam garis hitam pakai ini pakai pen tool apa select tool klik select tool yang warna hitam ini klik kiri kalau seleksi itu selalu klik kiri. Nah, ini bro. Sampai berwarna biru kan? Iya, sampai warna biru. Kalau misalnya warna biru itu indikasinya sudah kita klik ininya, jari-jarinya. Tapi ingat nih, bukan surface yang diklik jari-jarinya toh? Ya. Oke. Terus kalau sudah kita klik jari-jarinya nanti di bagian panel informasi. Ini namanya panel informasi. Nanti ada di situ segmentasinya berapa? Nah, segmentasi nih. Segmentasi itu tadi yang kayak berapa sisinya. Saya tadi 53. Mungkin teman-teman di tempatnya ini berbeda-beda. Nah, kalau mau dikasih halus nih, kasih banyak nih segmentasinya. Misalnya 100, 99. Itu. Misalnya tuh kan kita jatuhin berapa tadi yang mau halus. Jadi dikasih opsi cuma satu. Ini segmentasi nanti. Ini ke sini dong. Misalnya nih toh dikasih kurang, aku kasih kurang misalnya 10. Atau aku kasih 6. Kalau 6 itu nanti bakalan jadi sisi 6. Nah, kayak begini. Kalau 8 jadi sisi 8. Hah? Yang mananya? Segmentasinya toh? Oh, dari awal. Ayo, ulangi baik dari awal kan? Ulangi dari awal. Jadi coba yang buat sempurna nih. Bulan sempurna toh? Cuma ternyata mau buat di segi 6. Caranya itu pertama kita klik dulu. Kita pilih dulu ini, select tool. Terus klik ini garis warna hitam. Bukan ini yang warna biru kan? Yang warna hitam. Udah. Pastikan kita klik sisi warna. Kalau sudah warna biru nih, itu indikasinya kita klik nih, bisa kita cek di panel informasi. Panel informasi itu yang pojok kanan. Oh, di situ ini tertulis segmentasi. Segmentasi itu sisinya berapa? Nah, misalnya berapa kan?
Ke 100 toh, mau dikasih jadi 6, kita klik bisa aja. Ketik nih sesuai keinginan tadi sih, misalnya 6 toh. Nanti bakalan jadi sisi 6 lagi. Jadi nggak paten nih. Bisa terus dikustomize di situ terus juga sesuai dengan dari bisa dicoba bisa lebih lagi. Radiusnya itu apa? Radius itu jari-jari itu kan jari-jari itu jarak dari sini sudut ke titik tengahnya. Kalau jarak dari sini ke ujung sini namanya diameter. Apakah benar sih kalau dari tipe kamu ya kalau bukan punya use Nari. tapi dia kan bisa jadi. Nah selanjutnya tuh tulis yang ini Polygon Tools. Polygon Tools itu sama aja sama lingkaran sebenarnya, cuma dia itu startnya dari polygon kayak gini. Mirip-mirip gila 11-12. Pada akhirnya bisa juga jadi density-nya, bisa jadi segmentasinya. Nah selanjutnya tools yang ini mau dulu apa namanya ini ya itu yang 2 point artwork ini gunanya biasa dipakai kalau mungkin buat ini buat setengah lingkaran ataupun mungkin buat jalan juga biasa pakai yang ini jalan yang berlengkung itu. Sabar lagi misalnya toh kita klik mirip di cara pakainya sama line tool. Kita klik 1 kali itu sudah otomatis meter lock. Nah sekarang sisa kita tetapkan di sumbu mana yang mau kita jadikan titik akhirnya. Misalnya sumbu merah. Klik kanan, klik ini 1 kali lagi. Nah nanti begini ke modelnya. Nah tapi di sini harus klik lagi. Mau kita tetapkan sumbu apa lagi yang menjadi patokannya. Misalnya toh sumbu hijau itu kita klik kiri. Nah, nanti kayak begini guys. Nah sama juga kayak tadi. Kalau mau kan di sini beberapa segmentasi toh. Kalau mau kasih halus kontrol sama plus. Kontrol plus, kontrol minus. Jadi nanti bakalan begitu terus sih cara pakainya, kontrol plus, kontrol minus. ditekan terus gitu. Tapi ditekan 1 kali, satu kali memang. Nggak bisa langsung terus. Iya, respon. Ya toh? Nah, sudah misalnya toh sampai sini. Selanjutnya yang ini. Terus yang di sampingnya. Ya, apalah namanya itu? Ya, arc. Arc itu kayak buat lingkaran cuma dari titik awal. Misalnya tuh kayak begini. Kita klik satu anunya, patokannya toh. Kita klik lagi 1 kali di ujungnya. Ini nanti bakalan berputar kayak begini. Jadi kita klik 1 kali, berputar nih. Nah, di sini teman-teman perhatikan di measurement di bagian bawah sini. Ini ada angle-nya. Ada apa itu angle? Derajatnya, ada derajatnya. Misalnya mungkin bikin 90 derajat bisa saja kita klik 90. Hit enter. 90 nanti nih. Bisa kalau mungkin buat lingkaran yang sempurna bisa tekan 360. Kayak begitu. Iya di. Nah. Kayak gitu. Selesai bagian ini. Ya, aman. Nah ini lagi. Kalau ini mirip juga sama yang tadi, cuma di sini kita tetapkan di 3 titik. Misalnya begini, 1, 2, yang 1. Nah kayak begini Ki. Siapa? Ku klik 1 kali di sini, ku klik lagi di sumbu merah 1 kali di sini, terus tingginya itu mau kita tetapkan di sumbu hijau. Dan nanti kayak begini ke modelnya. Dan tahu Kak, bagaimana cara definisikan intinya kayak begini? Pac-Man. Ya itu. Pac-Man. Ya, Pac-Man di. Nah terus yang terakhir ini guys. Apa ini Kak? Ya, Python. Python itu mirip sama ini tadi, cuma ini lebih apa dia? Lebih halus gitu. Hampir sama. Cuma ini bedanya teman-teman kan kalau tadi yang ini tuh dia itu sumbunya di
pinggir Ki, ini di tengah Ki. Yang ininya, patokannya. Jadi melingkarnya tuh berdasarkan tengah. Oh, lebih akurat lah ini. Iya. Aman itu tulis yang bagian ini. Itu. Nah sekarang masuk Ki di bagian ini. Aman Mika? Aman. Terus masuk Miki di bagian ini. Ini misal satu yang paling esensial di dalam SketchUp karena kalau Miki bikin 3D design itu paling banyak dipakai di tulisan di sini. Di atas. Di atas. Nah, misalnya tuh sekarang buat Ki persegi. Miki buat rumah misalnya. Yang handsome dulu lah, Mam. Kayak ini. Aku lebih bagus. Kita kotak tuh misalnya 5. Saya 50 kali 50. Oh, ini rumah ya. Udah dulu. Salah. Oh iya, mungkin sebelum masuk ke di sini aku jelaskan dulu terkait komponen sama grup. Nah, ini penting sekali gini teman-teman, komponen sama grup untuk editing nantinya. Nah, mungkin langsung saya masuk. Misalnya, oh iya, sebelum masuk lagi di situ lupa kata jelaskan. Ini kan ada Jeremy ceritanya surface-nya toh. Jeremy bangunan bangun dua sisi. Kalau kita satu kali klik itu cuma kita seleksi satu, entah itu titik, garis, atau sekarang jari-jari bentuknya, ataupun luas atau sisi. Misalnya toh kita klik satu kali ini, itu cuma menyeleksi bagian surface-nya, sisinya. Kita klik satu kali di bagian pinggirnya, itu cuma menyeleksi satu sisinya, satu apa istilahnya? Ini atau garis, satu garisnya. Begitu pula dan lain sebagainya toh. Kalau mungkin seleksi ini dua dimensi, bangun 2 dimensi, kita klik 2 kali. Nah itu menyeleksi ini semuanya, seluruh sisi sama surface-nya di bagian tengah. Nah sekarang kalau misalnya mungkin unselect, mungkin deselect, itu kita tekan ini. Apa tadi? Ini shift. Nah, kalau bisa dilihat, kalau shift itu nanti ada tanda tambah sama minusnya. Itu indikasinya kalau kita klik satu kali berarti menyeleksi, kita klik satu kalinya lagi berarti unseleksi. Kalau kontrol kita pencet itu cuma seleksi terus. Nah nanti itu dijelaskan di bagian nanti di bagian bangun. Nah misalnya tuh kita seleksi ini dulu, bangun 2 sisi tuh kita seleksi bangun 2 sisi, kita klik kanan di bagian mouse atau di numpad kanan. Nanti di sini mas ada beberapa keterangan, ada entity info, erase untuk hapus, hide untuk menghilangkan, tapi bukan menghapus, menghilangkan di. Terus select, di sini select ada beberapa pilihan. Nah ini tadi terkait ada bonding edge, ada connected face, connected nanti itu lebih kompleks sih, nanti dijelaskan itu. Sekarang yang penting itu ini di 2. Make komponen sama grup. Nah, aku kasih dulu contohnya kalau misalnya kita tidak ubah jadi grup atau komponen. Saya begini, ini ada bangun 2 dimensi toh, belum jadi komponen. Terus saya mau buat lagi lingkaran di sini. Ada komponen juga. Nanti itu baku makan kayak begini. Nanti dia akan saling beririsan Ki. Jadi melengket Ki. Makanya kalau nanti mungkin kita kasih pindah agak susah karena begini Ki. Ini. Nanti jelaskan itu. Oh, nah makanya penting itu kalau kita nanti buat master plan atau side plan itu dipastikan kita grup atau terkomponen dulu. Misalnya aku grup toh, di grup dulu. Nah, saya buat lingkaran. Nah, sekarang lingkaran itu tidak menyatu sama perseginya. Ini bisa bebas kalau pindah. Nah, sekarang aku jelaskan lagi apa bedanya grup sama komponen. Paham tidak? Enggak, betul. Naik grup sudah nih. Lanjut nih.
Sini. Tadi yang micro. Ini kah? Belum. Ulang lagi. Sekali sekali. Oh, grup. Misalnya toh. Nih, Oh, 2 kali deh. di kanan. Pertama seleksi dulu, seleksi semua. Atau bisa begini. Ini tahan toh. Nah, gini. Baru klik kanan, grup. Oh, grup sudah tergrup semua, Mi? Sudah, Cika. Aman, Mi? Nah, sekarang kita masuk, Mi, di bagian tools ini ya. Oh, tunggu, begini model Pak. Kita buat lagi satu duplikatnya. Nanti Bi ajar cara duplikatnya. Ini untuk contoh judul. Nanti Bi, untuk contoh judul ini. Misalnya ini tuh di ungroup dulu, explode. Kalau ungroup di dalam SketchUp itu istilahnya explode. Nah, ini saya mau buat komponen. Bisa kita juga coba buat komponen tuh. Nah, nanti di sini aku jelaskan bedanya. Nah, kalau komponen itu dia akan lebih mendetail, Bi. Bisa kita kasih nama sendiri komponennya. Oh, belum dapat komponen. Oh, ini. Ini tuh kita seleksi semua dulu. Ini tuh seleksi semua ini. Terus klik kanan. Komponen, make komponen. Oke, sudah. Misalnya kita kasih nama ini pagar. Kalau misalnya pagar. Belum. Pagar lah. Bisa dikasih deskripsi. Misalnya nanti kalau kerja di bagian set plan yang kompleks, terus ada bangunan yang mirip-mirip, itu digunanya deskripsi. Bisa dikasih keterangan kira-kira ini pagar apa. Misalnya pagar luar rumah, pagar dalam rumah. Gitu. Selebihnya itu tidak terlalu penting, gitu. Oh, buat penamaan gitu. Penamaan. Oh, di deskripsi. Definisi itu untuk nama, deskripsi itu untuk apa kira-kira ini saya pagar di dalam rumah, ukuran berapa kayak gitu. Saya create toh. Nah, create. Nah, sekarang masuk lagi guys di bagian cara duplicate sama ini. Cara duplicate itu klik ini move tool namanya move. Oh, sudah. Atau shortcutnya itu M. Shortcutnya itu M. Kalau begini Mi, sudah begini Mi. Begini Mi, sudah Mi kita klik kan? Oh, itu. Ya toh? Klik ini salah satunya toh. Misalnya yang komponen. Oh, kasih warna dulu paling biar beda gitu. Tapi nanti Pi, aku ajarkan cara kasih warna. Untuk membedakan Ji. Itu merah. Untuk membedakan kita toh. Iya, untuk membedakan Ji. Toh? Sudah minta? Mana dulu? Nah, sekarang mau duplicate Ki. Mau perbanyak ini komponen tak atau grupnya. Caranya tadi M. Terus kita klik ini. Terserah, bisa diklik di sudut ini. Di tengah juga bisa, apalagi sekarang SketchUp 2021 jadi rata-rata toh. SketchUp 2021 itu ada nih begini. Ada nih keterangannya, makanya lebih bagus sekali kalau pakai SketchUp 2021. Bisa kita juga klik di tengah, bisa ke middle-nya toh di tengah-tengah sininya. Bisa kita juga di ya itulah intinya. Misalnya toh di sini. Toh kita klik, tapi jangan lupa klik di kontrol. Jadi selalu ingat itu kontrol itu untuk duplicate, shift itu untuk seleksi, kontrol mau saja, kontrol. Nah, sekarang begini Mi. Begini semua Ji. Nah, sekarang tetapkan misalnya garis warna hijau. Kiri berarti loh hijau kiri. Oh, bisa. Hijau kiri sudah. Shift enggak terlalu dipakai di sini shift. Kontrol untuk duplikat. Oh. Terus ini bisa diukur jaraknya berapa? Misalnya sekarang jaraknya 100 meter. 100 meter ini jaraknya di dunia nyata toh. Nah, sebelum kita klik lagi yang lain, sebenarnya bisa kita duplicate gini. Caranya itu klik X di sini. X di keyboard. Nanti ada di sini X toh? Ada. Nah, kita kasih masuk nih berapa banyak duplikat kita mau susun. Saya 10. Terus ketik enter. Nanti 10 ke sana. Tapi ingat Ki, kalau misalnya sudah di duplikat, nggak boleh klik dulu yang lain. Harus langsung klik X,
supaya bisa diduplikat misalnya 10 kali ke sebelah sana toh. Nah, kayak gitu kan nanti. Oke, ulang nah. Ini toh move control control. Ada ini tanda tambahnya, sudah? Ada tanda tambahnya di sini sudah? Sudah. Toh? Belum? M terus kontrol, M kontrol, baru klik terserah misalnya di bagian sini toh, midpoint-nya. Klik satu kali. Terus ini nanti akan free move key, bebas ke segala arah. Misalnya sekarang kita lock key di sumbu hijau. Klik kiri. Nanti akan lock di sini. Kita kasih masuk berapa jaraknya? Berapa jarak? Ingat kan? Bukan jarak bangunnya, jarak titik sini ke sini. Makanya itu harus kita tetapkan berapa, yang mana titik yang mau kita pilih, supaya itu untuk jaraknya nanti bakalan lebih gampang diatur sama lebih detail. Kalau misalnya jarak dari titik ini ke sini itu 100, kalau dari sini juga bisa, cuma nanti bakalan agak sorong di sini kalau 100. Contoh dari situ 100, kita type 100 di keyboard, terus hit enter. 100 nih. Nah, di sini nggak boleh dulu klik yang lain. Kalau mau duplikat lebih banyak lagi. Nah, misalnya sekarang mau duplikat kita klik X. X itu merepresentasikan perkalian. Tuh X. Ada X di sini? Ada. Terus kasih masuk nih berapa? Misalnya 5 mau paling. 5 toh? 5 kali 5 enter. Nah, nanti itu terhitung 1 2 3 4 5. Jadi 5 itu termasuk ini. Begini toh. Tadi tahu caranya duplikat toh. Misalnya di sini toh aku type key 50 jaraknya. Persegi itu 50. Enter. Jangan 50. Saya 200 toh dikali 5. Nah, nanti 5. Ini kalau misalnya patokan dari sini ke sini. Bisa juga pakai fungsi pembagian. Hampir sama caranya. Bedanya itu misalnya ini toh kita duplikat dulu, lock di sumbu hijau. Nah, sekarang kita tetapkan key. Ujungnya ini di mana? Ujungnya di mana? Misalnya ujungnya itu 500 meter, berarti 500 meter ke sebelah sini. Ya. Sini 500 toh. Enter. 500. Nah, sekarang sebelum kita apa-apain, sekarang bisa pencet garis sini, bagi. Slice di keyboard. Sama aja cara pakainya. Cuma bedanya, kalau tadi kali itu dari sini ke sini, kalau ini nanti dari sini ke sini. Jadi nanti itu akan mengisi di bagian tengahnya. Lihat itu saja, nanti paham gitu. Slice toh, slice. Nah, nanti di dalamnya itu misalnya mau nggak kasih masuk 5 kotak di dalam sini sepanjang garis ini. Jadi slice misalnya 5, enter, kayak gitu Ki. Jadi dua fungsi yang berbeda, cuma prinsipnya sama. Slash apa dipencet sekarang? Slice baru jumlahnya toh enter. Jumlahnya 500 bisa 500. Iya. Nah, ini gunanya toh. Guys, ini gunanya toh kalau misalnya ini misalnya pagar atau bangunan di mana ada di batas-batasnya, misalnya ada batas wilayahnya. Nah, supaya tidak keluar itu bangunan, makanya kita pakai pembagian. Misalnya dari sini tuh batasnya, batas drenasinya, di sini batas drenasinya. Mungkin ada kan dari ujung ke ujung itu bangunan. Nah, bagus sih pakai pembagian. Kalau perkalian itu tidak bisa kita tetapkan nanti di ujungnya nanti lewat kita atau tidak. Nah, itu gunanya. Nah, sekarang dijelaskan nih grup sama komponen. Begini toh? Ada begini. Nah, bedanya grup sama komponen bisa dilihat langsung. Misalnya ini toh, ku klik ini grup yang warna biru. Terus ku pull key. Nanti aku jelaskan pull itu apa. Intinya dikasih naik dulu kayak begini. Nah, enter. Nah, nanti satu yang terubah. Artinya setiap bangun itu individual key untuk dirinya sendiri. Bedanya sama komponen. Ya, betul. Kalau komponen itu ini, lihat nih, bisa jelas sementara. Jadi dikasih angkat gitu, terangkat semua Ki. Nah, itu bedanya grup sama komponen.
Gitu Ji. Kalau ini ya bro. Caranya kalau mau edit Ki, kalau sudah dalam grup, kan kalau di dalam grup itu kayak anu Ki, begini Ki. Terselect gini toh, saya gini. Terselect satu bangunan Mi. Caranya itu kita klik 2 kali. Klik Ki 2 kali di dalam bangunnya. Saya itu diklik 2 kali. Klik 2 kali sampai begini Ki. Jadi nanti itu fokus ke satu bangun, belum di sisanya. Nanti belum di sisanya. Yang tadi habis ke sana. Nah, mulai buat kayak komponen aja terus Komponen. Guys, caranya kalau mau edit, kali ini sudah terisolasi nih, cerita terisolasi. Nah, supaya bisa kita edit, kita klik 2 kali ke dalam bangunnya. Bentar. Kita klik dulu 2 kali ke dalam bangunnya. Saya gitu, masuk gitu, ada tandanya begini. Nah, tadi bedanya komponen itu kalau satu diedit, teredit semua gitu duplikatnya. Kalau grup, satu diedit untuk dirinya sudah teredit. Nah, sekarang masuk mungkin lagi ke tools selanjutnya. Bagian ini. Apa? Nah, sekarang guys, perhatikan lagi. Nah, misalnya itu bangun ini tergrup, mungkin kasih tidak grup Ki, mungkin ada grup Ki. Kalau di dalam SketchUp itu namanya explode. Namanya explode. Explode itu caranya kita klik ini satu kali, kita klik kanan, di bangunnya nah, jangan di luar. Kalau di luar itu tidak berpengaruh Ki. Di dalam toh, nanti ada lagi keterangan seperti ini. Di situ ada pilih explode. Toh, explode itu untuk ungroup sama Ji. Nah, sekarang bebas ini lagi nih. Tidak terisolasi nih, bisa klik sembarang. Nah, tadi kan kita tahu di awal, kalau bangun 2 dimensi itu diklik 2 kali. Kalau bangun 3 dimensi itu kalau mau klik keseluruhan itu 3 kali. Seleksinya 3 kali. Misalnya begini, 1, 2, 3. Terselect semua. Kalau 2 kali itu cuma bisa seleksi salah satu sisinya. Misalnya sisi sebelah sini 1, 2, sisi sebelah sini 1, 2. Nah, kalau mau select beberapa sisi, bisa manfaatkan tadi itu kontrol sama shift. Bedanya begini guys. Kontrol itu kontrol ditahan. Klik ini, klik lagi misalnya ini, dia tuh enggak bakalan ter-unselect. Kalau shift hampir sama gunanya, cuma ada opsi unselect-nya. Unselect-nya itu kalau kita klik 2 kali. Contohnya begini. Klik ini 1 kali, klikin 2 kali. Klik ini 2 kali, klikin 2 kali. Klik ini lagi yang sudah terseleksi 2 kali, nanti unselect. Gitu. Wow. Nah, sampai sini. Aneh tuh, totalitas. Kembali. Iya. Nah, sekarang mungkin seleksi ini semua. Nah, kembali lagi ke tools push and pull. Nah, sekarang mulai berkreasi. Bisa di sini misalnya mau kita tambah sisi bagian sininya ke arah sumbu merah. Kita klik 1 kali, kita garis, bisa digeser, bisa ke sana juga, bisa ke sini. Saya begini baru atas begini. Nah, tapi bisa dilihat kalau kita kasih begitu, dia akan menambah sisi dari bangunnya ini. Tidak ada tidak ada nanti garis semulanya, garis asalnya. Nah, garis asal itu dibutuhkan misalnya kayak begini. Saya gini klik begini, terus kasih naik Nah, mau kak tahu itu berapa garis asalku tadi supaya bisa ke edit lagi misalnya di situ. Caranya itu kita klik kontrol 1 kali. Ada yang tanda tambah Itu sama jika duplikat sebenarnya, cuma ini di bagian tools push. Kita klik begini. Nah, nanti ada di sini terseparate terpisah akhirnya nanti bisa kita edit. Nah, itu gunanya. Aneh paham guys. Oh iya. Bentar ya. Oke. Kan kontrol baru tambah. Oh, bukan push. Apakah? Oh ya, klik 2 kali dulu. Push.
Ini nama enggak kita posting. Kalau kontrol nanti ada garis F. Ini nama bisa dihapus. Oh, Bisa jadi. oh, tapi ini harus di awal sebelum dikasih kita. Iya, Pak. Selesai bisa sampai sini? Selesai. Aman? Aman. Minum dulu pengajar, minum dulu. Aman. Sudah. Atau habis sudah. Habis juga ya? Baik. Habis ini. Itu saya tuh aku klik enter untuk supaya aku tahu berapa ininya. Supaya aku pisahkan bloknya. Yang kau kata bohong? Kayak gitu. Nah, misalnya kayak begini. Nah, sekarang dengan tools yang sama, bisa Ki juga ini Ki, bisa Ki kurangi. Bisa Ki kurangi. Saya tahu kita klik di sisi bagian sini. Ini. Klik satu kali, bisa digeser. Nah, dari cara ini bisa kita juga hapus Ki. Misalnya tahu begini. Kita kasih sampai ke di ujung, nanti itu SketchUp otomatis Ki. Ada tulisan offset toh? Ya. Kita klik di situ, terhapus. Gitu? Klik ini, klik sisi sebelah sini. Klik toh. Satu kali. Geser ke sana. Nanti bakalan otomatis itu SketchUp. Baca kalau saya sampai di ujungnya. Ada tulisannya offset. Offset itu artinya kalau kita klik enter atau kita pencet ini mouse akan terhapus di bagiannya, akan hilang. Tapi kalau mau dihapus pastikan ada tulisan offsetnya. Bagaimana cara bisa menjelaskan Terus maksudnya di sini kan misalnya tapi Oh iya, bisa nanti. Sebentar. mana ya Kita bisa lihat. Sudah Mi. bagus ya. Nah sekarang kau misalnya tadi ada sarannya kita kalau misalnya mau dikombinasikan dibangun. Itu kotak. Terus semoga bikin lingkaran di atasnya. Cara dari sini toh. Ini enggak bakal ada di tengah misalnya. Nah, kita misalnya di sini. Terus kita pencet push dan pull stop. Kita select ini. mana kau? Tarik ke bawah. Bisa lebih, bisa lebih. Bisa sampai di ujung sini. Itu tambahan. Oh, nah, tapi guys, catatan kan, kalau push and pull itu tidak bisa tidak bisa kasih bidang yang rounded, bidang yang melengkung. Tidak bisa klik ya, tidak bisa klik. Misalnya nanti kurva toh, tidak bisa gitu di push. Nah makanya nanti kita butuh extension, makanya saya mendownload ini. Ini toh push and pull cuma tingkat yang lebih tingginya. Bisa diedit segala jenis permukaan. Cuma untuk sekarang bahas dulu yang ini, yang tools dasarnya. Kayak gini toh. Nah sekarang ini tidak bisa Mi. Tidak bisa di push. Nah misalnya ini toh ada tulis kok. Ini bisa Ki. Tapi jangan Mi dulu. Coba yang satu kali. Misalnya ini toh. Nah. Tapi nanti itu bukan bawahnya SketchUp, itu tambahan. Nah sekarang proses selanjutnya itu Bang, mau bertanya Bang, aku masih di sini tuh full. Kalau semisal tuh ada bidang yang kayak tertarik gitu, tapi tidak edit di bawahnya, artinya tidak membentuk ruang Ki. Ruang Ki. Yang warna putih biasanya. Misalnya kayak apa nih? Tonton dulu. Nah, ada guys. Ada itu biasa permasalahan di SketchUp guys. Kalau misalnya baru ki coba SketchUp toh, misalnya kayak begini. Ini tuh ada persegi. Kita buat persegi begini. Nah, kita buat lagi persegi di dalamnya. Terus mau di push Ki. Nanti kalau kita push ini misalnya di tengahnya. Begini Ki modelnya, itu di bawahnya itu bolong Ki. Ya bolong. Nah, itu bolong. Ayo, thank you ya. Dari sini.
Saya kayak begitu. Nah, caranya itu kita ini toh push, kita tekan kontrol, angkat. Nah, aman itu. Kayak begitu. Atau bisa juga begini. Aman nih. Bisa juga begini guys. Bisa gini toh, select gini, kotak di tengah, kita kasih grup. Jadi nanti terpisah sama bangun yang di luarnya. Kita seleksi, kita ambil di dalam. Kita ini nanti bagian ini juga. Nah, kelebihannya ini karena kalau kita edit di bagian luar itu aman gitu. Nah, aman gitu. Begitu. Oh iya, ngikut juga itu bagian atas. Nah, kayak gitu. Nah, biasa ini tuh terjadi kalau buat saya bangunan rumah kayak terburu-buru tuh buat di bagian tengahnya lagi, akhirnya bolong kayak begitu. Nah, bolong. Tapi bisa juga sebenarnya kali dengan dikasih garis, misalnya kayak begini toh. Iya, ditambal betul itu, tambal. Masa iya yang Nah ini tuh bisa digaris sini untuk ditambal. Cuma kekurangannya kalau digaris, terkadang kalau misalnya bentuk poligon itu anemi, bentuk shape-nya itu anemi, tidak bisa digaris. Nah, ini untuk kasus begini karena kotak G maka lebih mudah jadi garis. Pakai apa tadi? Hah? Garis? Hah? Kenapa? Kalau tuh kayak bentuknya dia kayak perseginya yang banyak itu nanti dia Iya. Makanya nanti tuh kadang-kadang kalau misalnya ada rusak tuh poligon, kayak ini termasuk poligon yang rusak, itu kadang-kadang memang butuh lagi extension tambahan. Jadi sekali lagi kembali butuh lagi tulis tambahan. Makanya tadi aku bilang di penjelasan di awal kalau SketchUp itu kekurangannya karena tulisnya itu tulis bawahnya terlalu dasar, terlalu tidak bisa untuk mengedit shape-shape atau bentuk-bentuk yang kompleks. Oh, berarti sama Kayak begitu. yang tadi yang bulat yang samping. ada bentuk kompleks bukan? Yuk, bisa, kadang juga tidak. Nah, sekarang tuh masuk Miki di tools yang rotate. Nah, ini tools yang penting sekali. Apalagi kalau mau bikin sesuatu yang simetris. Misalnya tuh mau bikin air mancur, misalnya di tengah set atau ada air mancur, baru mau kelilingin dengan pohon-pohon. Nah, bagus kalau kita pakai ini yang tools rotate. Nah, caranya kayak begini. Misalnya tuh buat lingkaran, udah terlalu cepat sih guys. Udah gitu, udah terlalu cepat sih. Tuh lingkaran tuh, saya lingkaran. Terus gua kasih tinggi. Nah terus ini mau kasih grup, bisa kasih begini, bisa sebelum, bisa sesudah. Kalau grup aman ji. Misalnya begini tuh aku buat jadi grup. Nah grup ini akan tetap tergrup. Misalnya aku buat jadi komponen. Ini akan tetap jadi komponen lagi. Saya kayak tabung. Nah, kalau misalnya ini ku duplikat, nanti bakalan terduplikat semua aja. Nah, bisa jadi edit lagi. Nah, sekarang mau jelaskan terkait rotate tadi. Untuk muka ubah jadi grup. Ini ceritanya di tengah, senternya. Atau jangan dulu kasih lingkaran deh. Ini mau dulu. Ini senternya, titik tengahnya. Terus muka buat pagar mengelilingi ini lingkaran misalnya. Taruhlah pagarnya itu bentuknya bulat juga. Lingkaran. Saya di sini toh lingkaran. Saya lebih kecil kayak begini. Terus ini aku kasih komponen supaya bisa edit sekaligus. Nah gini, nggak perlu jadi kasih nama. Tapi kalau mau dikasih nama juga lebih bagus. Kayak begini. Oke, sekarang ini ku klik di bagian gini move. Nah, untuk lingkaran itu agak tricky Ki. Kalau mau dapat senternya, mau dapat titik tengahnya. Bisa Ki mulai dari bawah sini. Ini toh, ini lihat toh ada toh kelihatan titik tengahnya. Tapi kalau kita kasih ke tengah itu hilang nih. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang bisa. Makanya harus Ki memang lebih sabar kalau pakai SketchUp. Betul. Saya tahu begini toh, mau kasih pas di bagian titik tengahnya. Atau begini toh titik tengah. Nah sekarang gunanya itu rotate. Rotate itu, misalnya kayak ini toh, itu lihat ada tulisannya origin destination. Origin itu sumbu yang ditetapkan sebagai titik
memutarnya nanti, misalnya kita tetapkan ini originnya di tengah lingkaran sini toh, ku tarik gini, kunci di garis merah di kanan, ku cari gini titik tengahnya. Nah ini kayak begini, selesai. Toh, tidak terloki. Nah caranya itu tekan shift. Ini bisa kita cari, kita akali, cari ke di sini, bagian tengah di sini, kayak gini. Itu ditekan shift. Dan di sini toh, anggaplah ini tengahnya. Ya, terlock nih toh, terlock nih. Nah sekarang ingat lagi tadi yang sudah aku jelaskan, bisa pakai perkalian sama pembagian. Bedanya kalau ini tuh satuannya radius, angle kita derajat, berapa derajat? Misalnya 360 untuk putaran penuh, 180 setengahnya, dan seterusnya. Misalnya berapa itu 360 bisa dibagi 40. Bisa dibagi 9 juga dia. Bisa dibagi 9. Saya toh, ini toh lihat toh, ini. Gimana tadi? Begini toh, terus 45 derajat. Setiap 45 derajat mau kasih ada beginian. Klik satu sorry guys. Ini toh, kita dikontrol untuk duplicate. Misalnya toh 45, mau type 45. Nah, sekarang ada yang 45 berdasarkan derajatnya. Muka buat ki mengelilingi ini. Jadi berapa itu? 45 dikali misalnya 6 kayak gini 6. Bisa. Nah, sebelum kita ini bisa ki sebenarnya di sini bisa ki di sini kurangnya atau tambahkan ki. Misalnya toh kan sekarang kali 6. Kalau aku tulis ki 7 di sini, 7 kali 7 kan? Kali 7 nanti bakalan tambah di 1. Jadi bukan kina kali 7 ini 6, tapi tambah di 1. Misalnya muka kurangi kali 4, misalnya kali 4, berarti sisa 4. Kayak gitu ki. Kali 7 toh. Nah sekarang begini nih. Ini toh aman nih sampai sini. Nah begitu juga gunanya ini rotate tool. Atau bisa juga kita untuk putar ki misalnya di dalam sumbunya sendiri. Misalnya lihat kina. Ini toh mau aku putar ke sumbu biru misalnya, sumbu biru. Bisa kak sebegini ki. Bisa kak sumbu merah. Ini toh. Misalnya dari sini bisa begini, bisa bagaimana lagi ya, macam-macam lah. Tadi kan dari bulat tengah bisa begini. Ini tergantung teman-teman juga bagaimana cara pakai toolsnya. Nah begitu. Selanjutnya ini lagi guys. bisa dikali. Bisa dibagi juga. Dibagi itu caranya begini. Pakai apa tadi dari bulat ini ke bulat ini? Oh, rotate tool. Nah, ini toh kalau masih bagi begini. Ya. Ya. Oh, begini. Jadi toh dari sini. Oh, caranya toh kita klik dulu originnya. Origin itu nanti jadi sumbunya itu di mana itu lingkaran berputar. Jadi nanti misalnya originnya tengah lingkaran itu misalnya anggap tengah lingkaran yang ditulis sebagai origin. Nah sekarang kan ini agak susah diklik di mana tengahnya. Di bagian objek ini bisa diakali dengan cara shift, tekan shift. Kamu muncul yang kayak garis-garis gitu yang kayak garis. Ini. Ya, kamu nih. Misalnya di sini toh biar simetris ki ambil ki di bagian ujungnya mau pala. Jadi nanti tuh bukan titik tengahnya yang jadi sumbu, bisa titik tengah juga dapat. Apa? Iya. Itu. Oh sorry. Nah, perhatikan juga di sini guys. Perhatikan di sini. Kalau mau diduplikat ini, pastikan kita klik dulu bangun yang ininya, jangan klik yang ini. Nah misalnya atau klik ini, artinya yang nanti mau ku pindahkan itu bangun yang ini. Tapi yang jadi sumbunya itu titik yang ini. Begitu ki logikanya kalau di SketchUp. Ya gitu toh. Misalnya ini, terus
terus rotate. Nah ini tarik ke sini. Nah nanti ini berputar Ki. Jadi pastikan selalu kita klik objek yang mau kita gerakkan sebelum kita tentukan Ki titik originnya. Mana Saya tahu 360. 360 toh, kita tarik 360. Tadi itu terus nih kan? Saya udah 4. Belum itu. Nah, misalnya tuh pembagian, tadi perkalian, pembagian tuh. Kita tarik misalnya 300 atau jangan yang paling 180. 180 biar jelas kita. Nah, terus kalau kita tulis dibagi 2, slice 2. Jadi kita tapi bukan dibagi 2. 180 dibagi 2. Nanti itu sudut 90, nanti ini bangun selanjutnya kita ada di sudut 90. Jadi itu dibagi bagian. Agak kompleks memang kalau Kan tadi sudah itu yang anunya, yang dari titiknya ke karetnya dan pakai pencet juga. Pasti saya pencet ini buat. Ya atau ulang sedikit. Gimana fokus bangun kan? Ulang sedikit. Kan pertama sekarang di tengah. Nah, ini dari bawah nah, ini perspektif dari bawah. Nah, Kalau mau Ki rotate Ki, pilih Ki bangunannya. Misalnya yang ini mau ku rotate, ya. klik dulu 1 kali, Klik satu kali. pilih toolsnya, pilih tools rotate, tentukan titik origin atau titik sumbunya di mana kita berputar. Oh, Misalnya di sini. Nah sekarang kayak ada nih garisnya toh. Nah sekarang cara tugasnya tuh pilih lagi di mana itu destinasi apa nih? Bingung kak apa penjelasannya? Intinya pilih Ki titiknya. Misalnya bisa jadi sini. Tetap Ki nanti berpindah ini bangun yang sudah diseleksi. Cuma tidak berdasarkan sumbu destinasinya. Misalnya di sini toh. Nanti begini Ki. Nah makanya itu lebih bagus Ki kalau kita pilih di bagian tengahnya nanti nih. Saya begini. Jadi awalnya kita tidak pencet dari yang sumbunya atau yang bangunannya. Apa? Jadi kita pencet ke Bangunannya. Bangunannya. 3 step Ki nih di sini guys. 3 step Ki kalau mau Ki rotate Ki. Pilih dulu bangunannya. 1 kali. Pilih toolsnya. Tentukan titik originnya. Step kedua itu. Misalnya di tengahnya ini. Terus sekarang pilih Ki yang mana itu sumbu yang akan berputar Ki di situ. Bingung kak bagaimana cara jelaskan intinya kayak begitu. Misalnya tahu di sini. Misalnya mau kak ambil di sini. Yang ini. Tetap Ki nanti berputar ini. Cuma perputarannya itu berdasarkan ini. Jadi nanti kalau berputar di sekian ini, nanti ikuti begini. Makanya kalau mau Ki lebih bagus ambil Ki sumbu di bangunannya sendiri supaya lebih gampang nih kalau masalah ukurannya nanti bisa di sini. Kayak gitu. Hah? Iya. Nah, kalau mau kita duplicate toh, bisa pencet kontrol. Betul tak bilang Hari? Sampai terus ini. Sudah nih guys. Hah? Iya. Kontrol tuh baru kali. Oke, guys, lanjut lagi ke terus selanjutnya nah. Karena waktu juga. Nah, sekarang itu nah sekarang guys ini tuh bagian ini lagi selanjutnya lagi nah ini scale itu sebenarnya basic sekali Ji. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil. Misalnya ini tuh ini bangunku grup ini tuh ku scale Ki nanti akan begini Ki. Ini untuk bangun 2 dimensi misalnya 3 dimensi Ki. Singkat sama saya di scale lah karena jelas Ki kurasa. Ini tuh scale. Nah kalau bangun 3 dimensi itu nanti akan ada Ki beberapa titik. Misalnya begini. Nah ini
kontrol gini. Toh, ini kalian jelas kita bisa jadi coba-coba kalau scale. Lanjut. Selanjutnya ini menurutku offset ini tools yang paling sering juga aku gunakan kalau saya. Mana? Yang offset ini. Oh ya, itu apa? Saya gini toh, ini lingkaran toh, muka buat lingkaran lagi di dalamnya. Apa nih istilahnya, bangun yang sesuai dengan sininya, sesuai dengan sisinya. Jadi kalau misalnya ini bentuknya balok, maka nanti kalau saya pakai tools offset di tengahnya itu akan bentuk balok juga. Kalau tabung kan lingkaran di sisinya, maka jadi lingkaran gitu. Contohnya kayak begini. Ini toh, kayak gini Ki. Tes periksa satu kali, nanti kayak begini Ki. Bikinkan kopi nanti. Ini jadi atau kayak gini. Oh, Iya. menyesuaikan gitu nih. Betul tidak bilang apa? Ini biasa dipakai kalau bikin meja atau roda atau lain sebagainya terserah. Ini kayak begini kayak fungsinya. Benar. Nanti. Bikin lagi. Nggak bisa 5 bisa juga. Oh, ya bisa Ji. Offset. Kalau misalnya mau bikin atap kan segitiga bentuknya. Gimana caranya? Bisa juga segitiga nanti offsetnya. Dan itu mana? Saya lihat dulu nah, guys. Offset toh, klik toh satu kali. Dimanapun itu terserah. Nah bisa Ki, buat ini lingkaran lebih kecil atau lebih besar dari bangun sebelumnya. Bisa lebih kecil. Nanti kayak begini ke modelnya. Nah kita bisa pull lagi di sini atau bisa push ke dalam. Nah terserah. Iya. Terus kayak Scale itu tadi untuk ini, Kecil besar. untuk besar kecil. Skalanya berapa? Kayak begini toh. Nah ini bisa kalau untuk scale bisa ditekan Control Shift, berguna sekali itu dua tool. Tapi mungkin karena waktu tadi nanti jelaskan siapa itu Control sama Shift-nya. Terus ini bisa satu lagi, Follow Me. Ini Follow Me itu gini ya. Untuk tulis Follow Me gitu. Kalau apa tulisnya tidak dibaca lah guys. Kalau Mana tadi? kalau sebelum ini jaga mas saya. Tenang toh. Nah guys, sekarang itu tulis Follow Me, guys. Ini toh caranya pakai Follow Me itu klik 2 kali dulu bangunnya. Ini tuh misal itu tuh kayaknya gunanya itu Follow Me itu mungkin buat bangun mengikuti garis tertentu. Misalnya ini garisnya melengkung. Nah kalau Follow Me itu bisa dipakai untuk buat ini nanti tube atau silinder mengikuti bentuknya nih. Misalnya itu caranya itu klik 2 kali sampai terseleksi semua. Klik Follow Me. Tekan ini bangun. Terus kamu udah mau ini. Ini gini. Nah. Gitu. Cuma karena ini agak berat memang tulisnya makanya kadang loadingnya lama. Kebetulan tidak tepu. Gini. Jadi nanti kayak begini, Ki. Tadi itu bulatnya sembarang jadi taruh. Ya terserah. Bisa Ji. Aman Ji. Oke. Terus ya sekarang berangkat ke tools selanjutnya, ke tipe tools selanjutnya. Ini terkait measurement-nya, terkait jarak, garis ukur dan lain sebagainya. Misalnya tuh langsung dikasih contoh tadi. Misalnya tuh ada kotak atau ada persegi panjang. Nah, ini persegi panjang tuh mau kuukur. Caranya ukur itu bisa dipakai ini tape measure tool itu untuk ukur berapa jaraknya dari sini ke sini. Nah itu bisa nanti kelihatan 300 bla bla bla. Kan kalau misalnya diterapkan yang biasa nggak ditahu berapa panjangnya toh. Nah ini gunanya. Selain itu juga gunanya guys. Selain itu bisa juga buat garis bantu. Misalnya kayak gini.
Itu garis bantu begini. Itu garis bantu kayak gini Ki. Atau bisa juga kayak begini. Nah, ini ada garis bantu lagi. Ini nanti ada garis bantu tambahan. Ini gunanya kalau mungkin buat beberapa bangun. Intinya sangat membantu gini tools. Mungkin aku jelaskan secara spesifik karena bisa jadi coba juga. Nah, selanjutnya itu bagian ini tadi mirip Ki, rotate tapi versi measurement-nya, versi penggarisnya. Nah, ini untuk mengukur berapa derajatnya nih. Dari sini ke sini. Untuk buat garis bantu juga kayak gini. Bisa juga dikali, bisa juga dibagi. Sama Ji. Cuma bedanya ini bentuknya itu garis bantu. Ya gitulah. Follow me. Nah, sekarang lagi Ada di rusun. Nah, sekarang guys, yang ini lagi. Yang ini tuh untuk menampilkan berapa besarannya. Yang ini. Misalnya kayak begini. Ya itulah kira-kira gunanya. Kalau ini untuk buat teks 3D. Ya misalnya kayak begini. Oh, bisa juga diubah fontnya. Ini fontnya bakalan menyesuaikan sama font yang kita install di laptop. Misalnya, ya misalnya Takoyaki. Iya betul. Saya apa dia? Terusnya Roman. Regular. Ini bisa juga diatur bold atau tidak, terus place, terus mana itu tadi nilai? Oh, sama ini lagi satu guys. Ini ini juga salah satu tools yang paling esensial di SketchUp. Kenapa aku bilang begitu? Karena terkadang itu kalau buat set plan itu atau set plan secara existing itu sungguhnya tidak jelas Ki, tidak simetris Ki. Makanya di sini perlu Ki yang namanya ini axis, artinya bisa kita tetapkan Ki sumbu sendiri untuk tiap bangunannya. Jadi itu digunanya. Jangan kau pakai, jadi mungkin tidak capable untuk jelaskan, cuma bisa jadi coba. Tetapi itu memang sangat membantu Ki. Jadi tambah sumbu baru. Iya, nambahkan kini garis sumbu baru sesuai bangunannya. Satu lagi yang mau kujelaskan bagian ini, tabel informasi. Nah, tabel informasi ini menurutku salah satu yang paling membantu kalau di dalam SketchUp. Di sini ada itu kalau di minimize gitu ada beberapa opsi, ada entity info itu terkait bangun tak. Misalnya di sini tuh berapa sisinya, apa jenis tag-nya, apa jenis layer-nya dan lain sebagainya. Ada tag. Nah, ini menurutku salah satu yang paling penting. Yang kadang-kadang orang itu luput. Saya juga termasuk dulu waktu pakai SketchUp itu luput. Kenapa ini penting sekali toh? Misalnya buat nanti set plan besar size-nya, berkomputer itu tidak capable untuk render Ki. Nah, ini gunanya kita pisah-pisah Ki. Kalau belajar Ki mungkin Corel atau AI atau Photoshop ada istilahnya layer. Ini layernya SketchUp. Bisa Ki kasih masuk itu bangun ke dalam layer-layer tertentu. Nanti bisa Ki hide, bisa Ki munculkan Ki lagi, bisa Ki edit Ki di dalam layernya. Mungkin ini agak lebih panjang nih kalau mau dijelaskan, baru megang apa sedikit mau tetap. Jadi nanti kita pertemuan selanjutnya kalau misalnya ada. Ini kadang-kadang yang orang luput, menurutku penting sekali. Saya juga termasuk yang cukup menyesal karena tidak tahu dari awal. Terus material itu untuk memberi warna. Terus ada juga variasinya di sini tuh. Ada beberapa, ya banyak lah. Ada metal, ada landscape dan lain. Nah ini guys. Tadi kan aku kasih tahu kalau komponen itu bakalan tersave di file SketchUp yang bisa kita sambungkan, bisa kita panggil kapanpun kita mau. Nah, tadi kan buat pagar dan lain, nanti bisa kita di sini. Jadi tidak perlu kita dibuat, akan ada yang kita simpan. Nah, itu gunanya komponen. Di bagian dalam komponen. Bisa dihapus. Bisa. Kenapa bisa dihapus ya? Bisa dihapus. Kalau ini
Ini lagi guys, selamanya. Oh, bisa. Itu tuh kanvas. Nah, ini terlalu berpengaruh Ji. Cuma tampilan layar. Misalnya kayak begini. Ini tuh kayak gini nanti gini. Yo kayak ini stylenya Ji. Terus shadow. Ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan Ji. Cuma kira-kira bagaimana kalau misalnya ada matahari di atas tuh bagaimana nanti tampilan bangunan ini cocok untuk anak-anak urban. Kalau misalnya nanti ada analisis site toh pernah kita diajar itu yang sirkulasi udara, pencahayaan, kalau di dalam site plan misalnya berguna ini untuk dianalisis lebih awal di SketchUp. Kayak gini. Ini berguna kalau misalnya bangun 3 dimensi. Yang nanti bakalan kelihatan bagian mana bayangannya. Sama terakhir itu sama ini guys. Kan tadi ada beberapa penjelasan toh. Sebenarnya di SketchUp itu ada nih penjelasannya di bagian table instructor toh. Ada di bagian situ. Kayak ini nanti fungsinya apa, cara pakainya bagaimana, ada di situ. Bisa dibaca. Itu bisa di